Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Violina Al-Makfiroh, NIM 191900055. Di sini saya dan dua rekan saya, Nurmalia dan Sinta Salsabila, akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami terkait artikel etnomatematika yang berjudul Aplikasi Bangun Datar Segi 4 pada Candi Muaro Jambi. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Latar belakang masalah. Matematika dan budaya merupakan dua hal yang berkaitan sangat erat. Seperti yang dikatakan ilmuwan Bishop bahwa matematika merupakan suatu budaya. Akan tetapi, banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa matematika ini tidak terkoneksi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, seharusnya saat mengajar di sekolah, matematika dalam sekolah, guru sebaiknya mengaitkan matematika ini dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Lingkungan sekitar ini dapat menjadi sumber masalah matematika dalam kehidupan nyata. Lingkungan ini merupakan salah satu bentuk budaya. Astri Wahyuni menyatakan bahwa yang menjembatani di antara pendidikan matematika dan budaya adalah etnomatematika. Etnomatematika ini berasal dari ilmuwan De Ambrosio, seorang matematikawan Brazil pada tahun 1977. Secara bahasa, awalan etno yaitu mengacu sangat luas, antara lain konteks sosial budaya, bahasa, jargon, kode perilaku, dan lain sebagainya. Sedangkan matematika ini mengacu pada memahami, melakukan kegiatan seperti pengukuran, pengodean, atau menyimpulkan dan menjelaskan. Sedangkan yang teks ini berasal dari makna seperti teknik. Jadi etnomatematika ini intinya matematika yang berkaitan dengan budaya. Salah satu objek etnomatematika adalah artefak. Setiap daerah tentunya mempunyai budayanya masing-masing, termasuk artefak. Selain itu bisa seperti rumah adat dan lain sebagainya. Terpenting merupakan bangunan bersejarah yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Di Provinsi Jambi ada artefak yang sangat bersejarah, yaitu Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi ini merupakan salah satu candi yang terkenal di Provinsi Jambi. Untuk itu, di sini kita akan mengaitkan antara candi ini dalam konsep matematika. Yang kedua yaitu tujuan dan metode. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengeksplorasi konsep matematika apa saja yang ada pada Candi Muaro Jambi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar matematika serta sebagai upaya untuk mengembangkan etnomatematika sebagai basis pembelajaran matematika. Yang terakhir yaitu metode. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode kualitatif ini digunakan dalam penelitian dengan cara eksplorasi, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Eksplorasi, observasi, dan dokumentasi dilakukan untuk menemukan bentuk bangun datar segi 4 apa saja yang ada pada Candi Muaro Jambi. Untuk menganalisis konsep bangun datar segi 4 pada Candi Muaro Jambi, selanjutnya dilakukan studi literatur. Nah, untuk masuk pada pembahasan selanjutnya terkait analisis konsep bangun datar segi 4 akan dijelaskan oleh teman saya Nurmalia. Untuk itu, simak baik-baik ya teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Khairunisa Zain, NIM 191900011. Jadi, saya sekarang akan memaparkan tentang beberapa bangun datar yang dapat diidentifikasi di bangunan Candi Muaro Jambi. Bangun datar segi 4 yang pertama yaitu bangun persegi. Terdapat konsep yang menandakan ciri-ciri dari persegi yang digunakan dalam bata kuno pada Candi Muaro Jambi ini. Yang pertama yaitu misal
sisi-sisi dari persegi yaitu PQRS. Maka panjang PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SP. Kemudian untuk sudut-sudutnya yaitu besar sudut dari P sama dengan besar sudut dari Q sama dengan besar sudut dari R sama dengan besar sudut dari S sama dengan 90 derajat. Selain itu, bangun persegi ini juga memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Misal titik O adalah pusat dari bangun persegi, maka dapat diidentifikasi jika besar dari sudut POQ sama dengan besar sudut dari QOR sama dengan besar sudut dari ROS sama dengan besar sudut dari SOP, yaitu 90 derajat, yang jika dijumlahkan yaitu 360 derajat. Ciri-ciri utama dari bangun persegi ini yaitu membentuk sudut 90 derajat di tiap titiknya. Dan juga menurut analisa kelompok kami terdapat bukti mengapa bangun persegi ini memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Bangun yang selanjutnya yaitu bangun dari bata kuno berbentuk persegi panjang. Terdapat beberapa konsep ciri-ciri dari persegi panjang yang ada pada bata kuno dari Candi Muaro Jambi ini. Misal, bangun datar persegi panjang ini memiliki titik A, B, C, D, maka dapat diidentifikasi jika besar AB sama dengan CD dan besar AD sama dengan BC. Sifat selanjutnya yaitu panjang AB tidak sama dengan panjang AD dan panjang BC tidak sama dengan panjang CD. Kemudian besar sudut dari titik ABCD ini sama seperti besar sudut dari persegi, yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C sama dengan besar sudut D sama dengan 90 derajat, yang jika dijumlahkan menjadi 360 derajat. Kemudian untuk titik pusat dari ABCD misal yaitu titik P. Jika dihubungkan perpotongannya, maka sudut dari APD sama dengan sudut dari BPC dan sudut APB sama dengan sudut CPD. Namun sudut-sudut tersebut untuk sudut-sudut perpotongan tidak selalu sama besar untuk keempatnya. Selain itu, kelompok kami juga menganalisa jika bangun persegi panjang ini memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Ini adalah beberapa contoh dari bangunan Candi Muaro Jambi yang berbentuk persegi panjang, seperti umpak batu, kemudian dinding Candi Gumpung, dan susunan batu bata pada pintu masuk Candi Gumpung. Dapat banyak sekali bentuk bata dan juga bentuk bangunan-bangunan yang membentuk bangun datar persegi dan juga persegi panjang. Bangun datar yang selanjutnya yaitu jajar genjang. Terdapat beberapa bangunan dari Candi Muaro Jambi yang membentuk bangun datar jajar genjang. Apa sifat dari jajar genjang yang digunakan dalam bata kuno yang ada di Muaro Jambi yaitu misal titik-titik pada jajar genjang ini yaitu A, B, C, D. Maka dapat diidentifikasi jika panjang AB sama dengan panjang CD dan panjang AD sama dengan panjang BC. Kemudian untuk besar sudutnya yaitu besar sudut A ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat dan besar sudut B ditambah besar sudut D sama dengan 180 derajat. Misal, titik P adalah titik pusat dari jajar genjang ABCD, maka dapat diidentifikasi jika besar sudut dari APD sama dengan besar sudut dari BPC dan besar sudut APB sama dengan besar sudut dari CPD. Terdapat beberapa perbedaan dari analisa yang ada di artikel Candi Muaro Jambi ini dengan beberapa analisa yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Namun jika ditarik garis besarnya, beberapa bangunan dari Candi Muaro Jambi ini memang memiliki ciri-ciri dari bangun datar persegi panjang dan juga jajar genjang. Nama saya Sinta Salsabila, NIM 1919008. Di sini saya akan menjelaskan tentang trapesium pada bata kuno, yaitu sifat-sifat trapesium yang dapat ditemukan bata kuno. Yang pertama, PQ sejajar dengan SR. Dan yang kedua, besar sudut P ditambah besar sudut S sama dengan 180 derajat.
juga dengan besar sudut Q ditambah besar sudut R sama dengan 180 derajat, sama karena sudut dalam sepihak. Jumlah semua sudut trapesium yaitu 360 derajat. Adapun analisis kelompok, yang pertama garis SR lebih besar dari garis PR, dan yang kedua garis PS sama dengan garis QR, dan yang ketiga besar sudut P sama dengan besar sudut Q, begitu juga dengan besar sudut S sama dengan besar sudut R, dan yang keempat besar sudut P ditambah besar sudut R itu sama dengan besar sudut Q ditambah besar sudut S. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu konsep matematika pada suatu budaya tertentu, salah satunya Candi Muaro Jambi. Pada kawasan percandian ini dapat ditemukan konsep bangun datar segi empat pada beberapa bagian candi, diantaranya adalah persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan segi empat tak beraturan. Guru dapat memanfaatkan bentuk-bentuk segi empat pada Candi Muara Jambi sebagai sumber belajar matematika yang bersifat konkret. Nah, itu tadi penjelasan terkait analisis kelompok kami pada artikel Etnomatematika yang berjudul Aplikasi Bangun Datar Segi Empat pada Candi Muaro Jambi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.